Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang korelasi akidah, iman, dan tauhid. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa akidah yang kita pelajari pada pertemuan 3 minggu yang lalu tentang akidah dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Kemudian 2 minggu lalu adalah iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Kemudian minggu lalu kita membahas tentang tauhid dan urgensinya dalam kehidupan, baik secara daring maupun luring sudah kita pahami bersama. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau kemudian menarik kesimpulan dari hubungan antara akidah, iman, dan tauhid. Diharapkan melalui pertemuan ini teman-teman mahasiswa mampu memahami dan memiliki keyakinan yang benar terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama kita ulang kembali penjelasan atau kemudian materi tentang akidah. Sebagaimana kita pahami bahwa akidah ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda, kemudian dibaca akod. Itu orang Indonesia kemudian menarik atau kemudian mengambil kalimat akod ini menjadi bahasa serapan dengan menyebutnya sebagai akad. Digunakan dalam berbagai macam aktivitas manusia, misalkan ada akad nikah, ada akad jual beli, akad pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Pengertian akad atau kemudian akad ini sesungguhnya adalah dalam bahasa Arab bermakna ikatan. Jadi akad itu artinya adalah ikatan. Aqodah itu adalah ikatan. Ikatan yang kemudian bentuk ikatannya tidak nampak. Bukan seperti tali yang kemudian diikatkan pada sebuah benda. Tetapi adalah ikatan yang kemudian tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan istilah perjanjian. Di perjanjian, orang kalau kemudian berjanji kemudian tidak menggunakan hitam di atas putih, itu namanya adalah akad itu ya. Seperti orang menikah itu, kalau keluar dari KUA setelah melakukan ijab dan qabul, ya tidak nampak ikatannya seperti apa, tetapi kemudian bisa kita melihat sebagai orang yang telah menikah dan telah sah, sehingga terjalin hubungan suami istri. Mereka terikat sebagai suami dan juga terikat sebagai istri. Meskipun tidak nampak ikatannya itu melalui indera mata kita, indera penglihat kita tidak nampak. Itu namanya akad. Sedangkan menurut istilah pengertian akidah yang dimaksud dengan akidah sebagaimana yang kita pahami 3 minggu yang lalu, bahwa sungguhnya akidah adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, dapat mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Nah, orang yang kemudian memiliki akidah, dan memang semua manusia itu pada dasarnya memiliki akidah. Orang yang tidak bertuhan pun mereka itu memiliki keyakinan yang kuat tentang ketidaktuhanan itu. Mereka memiliki akidah yang tidak bertuhan. Jadi akidah ini sifatnya masih universal. Ada orang yang sangat yakin bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh harta atau uang. Maka akidahnya adalah uang. Ada orang yang sangat yakin, yang kemudian dia sangat menentukan dalam hidupnya itu adalah jabatan. Maka akidahnya adalah jabatan. Maka orang yang sudah berakidah begini biasanya susah, senang, kemudian bahagia atau kemudian sengsara itu ditentukan dengan akidah mereka. Kalau mereka menjadikan keyakinannya terhadap harta melebihi segalanya, kalau dia punya uang banyak dia bahagia, kalau punya uang sedikit dia susah, sehingga dia dikendalikan oleh harta, maka sesungguhnya akidahnya atau keyakinannya kepada harta itu telah melebihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk akidah ini masih banyak kemudian variasinya, atau kemudian masih belum tentu semua manusia itu memiliki akidah yang benar. Makanya ada akidah yang sahih dan ada akidah yang batal. Nah, jadi itu penjelasan tentang akidah. Maka sifatnya sangat umum sekali. Tentu kalau kita sebagai seorang muslim, akidahnya masih kemudian belum
sempurna manakala kemudian belum berwujud. Nah, wujudnya apa? Orang yang kemudian berakidah yang benar itu bisa kemudian kita cek pada slide berikutnya. Nah, setidaknya gambarnya seperti ini. Semua orang memiliki keyakinan di dalam dirinya. Ini disebut dengan akidah ini, akidah. Maka ada akidah Islamiyah dan akidah yang selainnya, itu selainnya gitu. Maka yang benar adalah akidah Islamiyah. Maka akidah yang Islamiyah itu yang seperti apa wujudnya? Ikatan yang kemudian menjadi kebenaran mutlak dalam kehidupan manusia itu apa itu? Nah, orang yang kemudian benar dalam berakidah, maka ia sudah mendapat garansi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi surga. Misalkan di dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man akhiru hayatihi kalamu la ilaha illallah fahuwa dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kemudian maka dia masuk surga. Para ahli tafsir kemudian menafsirkan bahwa siapapun yang kemudian memiliki akidah yang benar sampai kemudian dia meninggal dunia tetap pada akidah tersebut, maka dia akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Yang pertama, akidah ini adalah kunci keselamatan manusia. Kalau kemudian akidahnya salah, maka semuanya akan menjadi salah. Kalau akidahnya benar, maka semuanya bisa jadi benar. Maka poin pertama, kuatkan dulu akidahnya. Orang akidah yang benar itu harus dikuatkan. Kalau akidahnya salah, diluruskan. Jangan sampai kemudian dilanjutkan dan kemudian kebablasan gitu ya. Nah, kembali kepada akidah ya, akidah. Akidah yang benar adalah akidah Islamiyah, sebagaimana yang kemudian dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di mana ketika itu para sahabat dan juga yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW memiliki akidah yang sangat kuat sekali. Bahkan di antara mereka rela meninggalkan kehidupan dan juga bahkan semua dunia yang kemudian sebelum mereka masuk Islam mereka miliki, kemudian menjadi mereka tinggalkan setelah mereka masuk Islam karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Maka akidah ini benar menjadi tolak ukur daripada semangat kita atau kemudian amal kita dalam beribadah. Nah, maka hati-hati ketika kita kemudian mendapatkan sebuah permasalahan yang kemudian berhubungan dengan akidah kita. Perkara-perkara yang dapat mengotori atau kemudian menyimpangkan akidah kita dari akidah yang benar, hendaknya itu kita jauhi. Nah, kalau kita kemudian menjadi seorang muslim yang peka terhadap keimanan atau kemudian akidah yang benar atau yang salah, maka manakala kemudian kita melakukan kesalahan dalam hal akidah, itu akan berdampak ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Jadi rasanya tidak nyaman, akan ada kegelisahan dan seterusnya, karena akidahnya terkena atau terkotori oleh sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Nah, bagaimana kita mengukur atau melihat bahwa akidah kita itu benar atau salah itu? Karena orang yang akidahnya sama-sama kuat, baik kuat kalau dia ini salah, tapi kalau kuat itu ya orangnya sangat kolot sekali. Bahkan orang yang seperti ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW bahwa ada 4 golongan orang dia. Golongan pertama adalah orang yang mengerti dan dia mau mengerti serta dia melakukan apa yang dia mengerti. Ini golongan yang pertama dan golongan ini adalah golongan yang paling utama itu. Golongan yang kedua adalah orang yang mengerti, artinya kemudian dia memiliki ilmu, dia mau mengerti, mau belajar, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti. Ini golongan kedua. Dia amalnya tidak sampai kepada pengertiannya, jadi ilmunya sebatas pengetahuannya. Kalau ulama yang lain mengatakan bahwa al ilmu munafi'un lil jahal. Ilmu itu mampu menghilangkan kebodohan. Maka seorang yang berilmu hendaknya dia menghilangkan perilaku-perilaku bodohnya. Dia hendaknya mengamalkan apa yang kemudian dia ilmui sesuai dengan kadar keilmuannya. Nah, itu golongan yang kedua, tidak mau mereka
Jadi mereka tetap melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang mereka ilmu itu. Ini golongan kedua. Nah, golongan ketiga adalah orang-orang yang kemudian tidak mengerti, tapi mereka mau mengerti dan mau mengamalkan apa yang mereka pelajari itu atau mengerti itu. Jadi orangnya tidak mengerti, dia sadar kalau dirinya itu tidak bisa, dia sadar kalau dirinya tidak tahu, tapi dia berusaha untuk mencari tahu. Ini golongan ketiga. Golongan ketiga ini orang yang kemudian masih proses belajar. Nah, yang keempat adalah golongan yang tidak boleh kita ikuti. Apa itu? Orang yang tidak mengerti, tidak mau mengerti. Jadi ini orang yang tidak mengerti, sudah dia tidak punya ilmunya, kemudian dia mengamalkan segala sesuatu berdasarkan keyakinannya, padahal dia keyakinannya adalah perkara yang salah. Jadi dia tersesat dalam kesalahan, tetapi dia masih merasa benar. Dan orang yang nomor 4 ini orang yang harus kita jauhi. Nah, maka orang akidah yang kuat, baik kuat benar akidahnya atau salah akidahnya itu mereka orang yang sama-sama kuatnya. Nah, maka untuk mengukur atau kemudian menilai akidah kita benar atau salah, maka di dalam Islam dijelaskan bahwa ada iman. Nah, iman. Apa hubungan akidah dan iman? Akidah yang benar itu namanya adalah iman. Orang yang terikat atau ikatan yang paling kuat itu mereka terikat dengan rukun iman yang 6 itu. Ikatan seorang muslim terhadap rukun iman yang 6 itu menjadi ukuran bahwa akidah seseorang itu benar atau tidak. Orang dikatakan akidahnya benar manakala ia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, hari qada qadar sesuai dengan faham Islam. Ini yang kemudian menjadi kunci atau kemudian indikator bahwa seseorang itu berakidah yang benar. Lalu kita pelajari apa itu iman. Sebagaimana kita ketahui, para ulama mendefinisikan kurang lebih menyimpulkan bahwa iman itu adalah takriru bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Kemudian diucapkan di dalam lisan, dengan lisan. Kemudian iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan, dan amalnya dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi seseorang yang dikatakan beriman itu manakala memenuhi 3 syarat tadi. Yang pertama apa? Hatinya membenarkan. Yang kedua apa? Lisannya mengucapkan. Yang ketiga apa? Perbuatannya melakukan. Jadi orang dikatakan beriman manakala antara hati, lisan, dan perbuatannya itu bisa selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan akidah yang benar tadi. Selaras dengan iman yang telah ditentukan oleh agama Islam. Contohnya apa? Contohnya misalkan seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya akan meyakini bahwa Allah sebagai zat satu-satunya yang disembah. Allah lah segala penguasa yang maha kuasa. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Meyakini Allah secara uluhiyahnya, secara rububiyahnya maupun secara asma wa sifatnya. Sebagaimana penjelasan minggu lalu, kemudian lisannya juga mengikrarkan. Lisannya tidak bosan-bosan untuk berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lisannya tidak bosan untuk kemudian berzikir kepada Allah. Maka ini contohnya keselarasan antara hati dan lisan. Lalu kemudian perbuatannya menunjukkan bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini dalam hatinya. Ya mau sholat, ketika ditanya kenapa melakukan sholat? Karena saya sudah bersahadat kepada Allah. Kemudian saya yakin bahwa sholat ini adalah perintah yang datangnya dari Allah. Maka saya melakukan sholat. Ini orang yang melakukan hal seperti ini bisa dilihat bahwa antara hati, lisan, dan perbuatannya itu selaras. Maka ini adalah kesatuan iman. Jadi iman tidak boleh kemudian hanya dipahami sebatas keyakinan dalam hati. Tetapi memang harus berwujud pada ucapan lisan, dan juga berwujud pada amal dari perbuatan. Itu iman. Nah, adapun kemudian iman yang 6, iman baik iman kepada Allah dan lain sebagainya,
itu akan secara terinci kita bahas satu persatu pada pertemuan ke-9 dan seterusnya. Nah, berikutnya rukun iman yang 6. Bagaimana kita mengukur bahwa iman kita itu sudah benar? Iman kita sudah benar bagaimana? Bukti bahwa seseorang telah beriman dengan benar adalah seseorang itu mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi bukti bahwa seseorang itu beriman dengan benar adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid yang kemudian berasal dari kata wahada, yuwahidu wahidan itu satu mengesahkan, meniadakan yang lain itu ya. Menetapkan itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dari iman buah dari iman itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan imannya benar manakala keyakinan, lisan dan perilakunya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, misalkan ia berdoa kepada selain Allah. Dia memohon kepada kuburan, dia memohon kepada jimat, dia memohon kepada sesuatu yang selain Allah, maka itu menandakan bahwa imannya ada yang salah. Keyakinannya ada yang salah. Maka hasil daripada iman itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid yang murni, tauhid yang benar-benar benar itu adalah tauhid yang kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keyakinan dalam hati, baik dalam ucapan, dalam lisan, maupun dalam amal perbuatan. Jadi semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, tauhid itu apanya akidah? Tauhid itu adalah bukti akidah yang benar. Jadi bukti akidah yang benar itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa melihat di PowerPoint yang saya tampilkan, screen yang saya share kepada teman-teman sekalian itu ada akidah, ada iman dan tauhid. Yang ketiganya itu merupakan berhubungan satu dengan yang lainnya dan saling mengukur atau menjadi indikator kebenaran dari masing-masing keyakinan tersebut. Akidah yang benar itu adalah akidah yang berwujud pada rukun iman yang benar. Rukun iman yang benar itu akan menghasilkan tauhid dan tauhid itu adalah bukti bahwa seseorang berakidah yang benar. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang akidah, iman dan tauhid yang sudah kita bahas masing-masing pada kesempatan minggu-minggu kemarin, maka kita perlu mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya akidah, iman dan tauhid itu wajib hukumnya kita pelajari dan kita amankan. Akidah, perkara yang kemudian menjadi wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Sehingga dengan akidah yang benar, maka akan mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Sedangkan tauhid itu adalah konsep akidah yang benar yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan iman ini adalah merupakan nama atau nama ikatan, nama akidah yang benar manakala dia mengimankan kepada 6 hal yang kemudian disebut dengan rukun iman tersebut. Nah, keimanan yang kemudian meresap ke dalam hati, yang kemudian penuh dengan keyakinan, bahkan tidak bercampur dengan keraguan-raguan, itu kemudian akan memberikan arah pandangan hidup. Nah, arah pandangan hidup itulah yang kemudian nanti akan berwujud pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid tadi. Nah, iman itu lebih tinggi daripada Islam. Maka iman ini memiliki cakupan yang lebih umum daripada Islam karena di dalam iman itu termasuk atau kemudian ada Islam. Maka seorang manusia tidaklah mampu mencapai keimanan yang benar kecuali seorang manusia tersebut telah mampu mewujudkan keislamannya. Maka ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa antara akidah, iman, dan tauhid itu ketiga-tiganya saling terhubung dan merupakan salah satu kesatuan
keyakinan kita sebagai seorang muslim. Akidahnya harus benar, imannya kemudian harus benar, tauhidnya juga harus benar. Nah, ini adalah kesimpulan dari pertemuan keempat, kelima, dan keenam yang bahas tentang akidah, tauhid, dan iman.